Om, ini kan kalau kita lihat ini kan dia punya patternnya kan besar-besar ya. Iya. Kalau ada lagi kan sebagian aliran atau apa gitu kan katanya namanya ada Selera. 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 Oke. Iya. Itu bisa diprogram. Bisa diprogram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cat lovers. Kembali lagi di Humaris Channel. Kali ini saya bersama para breeder daripada kucing ras Bengal yang sangat luar biasa, sangat fantastik. Di samping saya ini ada senior saya di Bengal. Kebetulan saya ini kalau kelas itu baru TK lah, ya, playgroup, belum masuk TK bener-bener. Jadi kita akan sedot seluruh ilmu-ilmunya, pengetahuan-pengetahuannya. Di mana di sini ada samping saya Mas Agung ya, Mas Agung dari Sembodo Catering, Malang. Di sampingnya lagi dari Aris, Mas Aris, Sang Yang Catering dari Cina. Dari mana? dari Ciledug, Tangerang. Oh, dari Ciledug, Tangerang. Dari Ciledug, Tangerang. Cinta ditolak, dukun bertindak. Oke, yang satu lagi Lintang Lama dari Lintang Catering. Wow, ini Mas Lintang ini namanya sudah luar biasa. Beliau menyempatkan tadi lagi di Bogor, akhirnya dia ke Jakarta untuk bersama-sama memberikan edukasi kepada sahabat cat lover juga. Ketemu Grand Peron. Grand Peron ya. Sama aku juga, ini adalah kakek aku juga sih. Kalau Om? Saya dari Jakarta. Dari Jakarta. Jakarta luas Om. Brojol Catering. Brojol Catering. Sama. Ada Brojol Catering, Bengal juga luar biasa. Lalu Om Amarispo. Ini ayah daripada Awe dan ini kakek dari Awe. Ya, jadi ayah dan kakek. Kebetulan ada di samping kiri dan kanan saya. Iya. Tante. Saya dari Catcare di Tangerang Selatan. Oke. Kalau Om Dari Tanjung Bengal di Tangerang. Tanjung Bengal. semua ada di bawah ini. Iya. Bahkan nanti nomor handphonenya juga kita akan tulis. Jadi sahabat cat lover tidak usah panik, tidak usah bingung, di mana kita bisa mengetahui breeder Bengal yang sangat fantastis. Untuk itu sahabat cat lovers, tentunya jangan lupa subscribe, like, comment, dan share video ini kemana saja. Dan 10.000 subscriber, Humaris Channel tetap akan memberikan giveaway satu ras kucing yang sangat luar biasa. Saat ini usianya baru 3 bulan. Artinya, insya Allah Humaris pada bulan depan sudah mencapai 10.000, giveaway tersebut juga sudah siap diberikan kepada pemenang giveaway itu. Pantengin terus. Om, Bengal ini kan kalau kita tahu bahwa dia adalah kucing liar ya Om ya, asal usulnya kalau nggak salah. Ya, sebenarnya Bengal sendiri salah satu ras hybrid yang hasil dari persilangan antara American Shorthair dengan Asia Leopard. Oh, American Shorthair sama Asian Leopard ya. Oke. Kemudian Bengal ini bisa diakui sebagai ras Bengal pada keturunan F5 atau keturunan kelima, di mana di keturunan kelima itu secara genetika turun-temurun stabil. Makanya sejak saat itu dinamakan ras baru namanya Bengal. F1 berarti itu anakan daripada ACL ya. ACL dengan ARC American Shorthair. Dengan American Shorthair. Ya. Anakan jantannya atau betina yang akan dikawinin lagi hingga mendapatkan. Jadi harusnya anakan betina dia dikawinkan dengan jantan F1 juga biar ketemu F2. Begitu sebaliknya, F2 harus kawin dengan F2 ketemu F3. Jadi dia mengikuti, kalau seandainya ada salah satu saja di keturunan di atasnya, maka dianggap dia ngikutin keturunan di atasnya. Oh, kembali lagi jadi ke F, misalnya F3 kawin sama F2, berarti ikutnya F2 lagi. Jadi F4 sama F4 lahirlah F5. Nah, setelah F5 ini kenapa sih diberhentikan di F5? Karena diuji lab, diuji genetik di F5 melahirkan F6 tidak ada perubahan genetik terhadap F5 dari profil baru. Betul, tidak ada temuan baru. Begitu juga F7 dibalikin ke F5 sama semua. F8 dibalikin ke F5 di-compare sama semua. Akhirnya sepakat di F5 itu asal muasalnya ras Bengal. Jadi misalnya saya punya Asia Leopard, saya kawinkan sama
American Shorthair, otomatis anaknya itu jadi F1. Oke. Lalu ada kucing lain lagi, saya kawinin juga sama American Shorthair, lalu anaknya juga F1. Itu tetap F1. Saya kawinin baru jadi F2. Jadi F1 harus ketemu F1, okay. Baru F2. Baru F2. Jadi sahabat Cat Lover, bukan berarti F1 itu kita kawinin sama orang tuanya lagi menjadi F2, tapi F1 dengan F1 baru menjadi F2, F2 dengan F2 menjadi F3 dan sebagainya. Artinya sulit banget ya Om ya. Butuh waktu yang lama. Ya. Pertama kali bengal ini Om diperkenalkan tuh di mana ya? Di Amerika kalau nggak salah sekitar tahun berapa? Itu kalau tahunnya saya lupa. Yang pasti pertama kali bengal itu di Amerika. Oh di Amerika. Oke. Dia juga di Indonesia juga punya kan, Asia Leopard itu kan punya juga ya. Kita punya. Sebetulnya Asia Leopard ini kan macam-macam ya. Ada yang dari Thailand, kemudian dari Vietnam sendiri pun, Malaysia pun, Borneo atau Kalimantan gitu. Om, ini dari bengal sendiri berapa corak sih sebetulnya? Ternyata manja dia. Tes 1001 ya. Kenapa? Buat corak 1001 ya. Nah, kalau kita bicara nih, kita bicara standar nih ya. Kalau di standar secara corak dia ada dua. Jadi disebut marble, satu disebut marble, artinya seperti marmer yang tidak beraturan. Oke. Yang kedua disebut spotted. Ya, yang kita bisa anggap gampangnya seperti macan tutul tapi ILC, tapi dia tidak full eyes, artinya tidak kosong, ada isinya di tengah. Oke. Nah, kalau ini nih termasuk yang marble atau yang spotted? Kalau ini masuk spotted. Oke. Ya, tapi saya berharap kalau saya ini sebenarnya marble nih, dan bisa butuh marble yang kayak gini. Oke. Ini lagi birahi. Jadi ini corak ini berkembang jadi. Iya. Berkembang dari tahun ke tahun tuh semakin lama semakin berkembang gitu dengan adanya kesilangan corak yang lain. Akhirnya timbul dalam corak baru seperti ini. Ini disebutnya kalau di Bengal sendiri ini disebut patennya Clouded. Bulu ini dikasih nama paten ya? Bukan ini. Paten. Oke. Itu Clouded. Oh, Clouded. Kalau yang seperti ini Clouded. Lebih banyak penyebutannya lah sekarang. Oke. Tapi tetap standarnya itu ya tetap kalau di pedigree-nya itu jatuhnya tetap dia spotted. Oke. Nah, bengal ini kan kalau kita kawinin sama kucing kampung, dia akan keluar bengal juga kan? Satu ya. Jadi gini, ini salah satu, ini sudah konsensus internasional ya. Ya, Jadi udah menyimak yang gitu. Jadi bengal ini genetikanya sangat kuat. Oke. Dia dominan. Tentunya kalau kita bicara harusnya ketemu dengan short hair ya. Dominannya dengan short hair, bukan dominan dengan long hair. Ya. Dia ketemu dengan short hair apapun, ya secara profil maupun pattern, dia peluang untuk keluar anakan yang mirip bengal lebih besar. Oke. Daripada ras yang lain, ras short hair lain. Sehingga untuk supaya tidak terjadi kesalahan analisa, semua organisasi kucing dunia melarang novice. Tidak memberlakukan novice untuk bengal. Novice itu adalah satu fasilitas, ya, fasilitas analisa yang dibuktikan dengan keaslian dari kedua parentnya. Cuman anak ini tidak bisa disertifikasi dikarenakan status dari breedernya yang dia belum K3. Kemudian dia juga terlahir dari kedua orang tua yang juga belum berpedigree. Nah, tapi silsilahnya orang tua di atas orang tuanya bisa dibuktikan dan diajukan ke minimal 2 juri. Jadi asal kedua orang tua dari orang tuanya lagi bisa dibuktikan keaslian rasnya secara pedigree, gitu ya. Kemudian dibuktikan di lapangan dengan melalui evaluasi dengan 2 juri internasional minimal mengakui bahwa ini secara fisik, profil, bulu semuanya masih asli. Dengan di saat itu dimulailah pedigree di kucing itu sendiri.
dan anakan-anakan seterusnya. Itu Jadi novice. jadi react begitu ya, semacam Betul, react ya. tapi di bengal tidak bisa novice. Oke, di Itu bengal. alasannya karena genetikanya terlalu kuat. Oke, jadi sahabat Cats Lovers, ketika kita ingin adopt bengal, kita mesti tahu dulu tujuannya, ke arah mana tujuan kita. Jadi jangan sembarangan kita mengadop bengal yang non pet, yang notabene akhirnya kita tidak mempunyai garis keturunan. Sementara bloodline itu sangat penting kan Om ya? Iya, di semua kucing bloodline sangat penting, khususnya di bengal. Khususnya di bengal. Di bengal, karena seperti tadi itu, bengal ini genetiknya kuat, dikawinkan dengan kucing dom. Mungkin ya dengan pattern yang ada semacam makarel gitu ya. Dom itu apa tuh? Domestik, artinya Oke. kucing yang kucing kampung ya di Indonesia kita sebut normalnya kucing kampung. Ataupun dengan ras lainnya ya. Ataupun dengan ras short hair lainnya, Short hair lainnya. kemungkinan besar muncul mirip bengal. Saya bilang mirip bengal ada. Oke. Nah itulah bukti, itu salah satu challenge buat teman-teman ya, apalagi yang masih pemula yang ingin masih belajar bengal supaya lebih hati-hati gitu. Oke. Disarankan sih kalau beli bengal dibuktikan dengan pedigree. Jadi belilah bengal yang orang tuanya berpedigree. Berpedigree. Ya. Otomatis juga kan catering udah banyak ya di Indonesia tukang bengal ya. Kita mau yang coraknya seperti ini gitu kan. Artinya dia punya apa namanya Om? Roset ya. Patternnya besar-besar. Motifnya besar-besar atau juga mungkin yang Spotted. yang spotted, yang kecil-kecil. Halo, mic-nya mau dimakan sama dia. Itulah bengal. Bengal. Kalau di luar disebut bengal. Bengal. Karena mengadopsi dari nama harimau India. Iya, Bengal. Om, Kalau tanaman Bengal. Om, ini kan kalau kita lihat ini kan dia punya patternnya kan besar-besar ya. Iya. Kalau ada lagi kan sebagian aliran atau apa gitu kan katanya namanya ada Selera lah. selera. Iya. Itu bisa diprogram. Bisa diprogram. Artinya kalau seandainya aku punya yang seperti ini terus aku kawinin sama yang yang kecil-kecil itu bisa juga jadi anaknya jadi kecil atau jadi seperti ini juga. Oh, tapi balik lagi tetap kita kan catering yang standar lah sesuai profilnya gitu. Oh, sesuai profil. Tetap profil sama bloodline itu nomor satu. Nomor satu. Iya. Tadi kalau nggak salah kan kita chit-chat tuh di luar ya. Kalau nggak salah, oh ini bloodline-nya dari sini, bloodline-nya dari sini. Nah, itu bloodline tuh sebagaimana penting sih di ras kucing. Siapa yang jawab nih dulu? Oh gini. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi jawab Ya, bahwa ini bloodline ini kebetulan Presiden Bengal. jadi bloodline sebenarnya sangat penting di semua ras ya. Karena salah satu yang akan dibawa dari turun temurun adalah bloodline, gitu kan? Atau kita sebut offspring ya, biasanya keturunan gitu. Nah, di bengal sendiri karena genetikanya kuat, kemudian kita sendiri tidak mempunyai suatu parameter selain pedigree untuk membuktikan bahwa bloodline itu adalah masih dari grand parentnya masih bengal, ras asli bengal gitu. Nah, kalau kita mengabaikan bloodline khususnya di bengal itu kita sendiri tidak akan tahu apakah kita itu membeli atau mengadopsi kucing ras bengal yang memang pure, masih pure, atau mungkin secara tidak sengaja mungkin sempat disilangkan dengan ras lain. Nah, sekarang ke wanita ini. Ini yang sangat menarik. Bengal ini kan wild. Saya ingat banget tuh sebelum saya punya bengal, katanya bengal itu ngegigit, ya, galak, nggak takut tuh digigit atau dicakar sama bengal. Sebenarnya sih enggak ya, kalau bengal ini kalau saya pribadi pengalaman tergantung kita handle-nya Pak. Kita handle. Iya, kita handle-nya bagaimana. Jadi bengal ini kucing yang butuh banyak sentuhan gitu loh ya jadinya. Sebenarnya gitu. Karena saya ada satu ekor waktu itu datang saya dalam kondisi sudah dewasa dia piometra, jadi di owner lama itu nggak beranak-beranak beberapa tahun. Oke. Datang ke saya treatment, saya obatin, dan sekarang dia jinak gitu. Tadinya tuh dia bener-bener liar banget, sekarang dia udah jinak dan bisa dipegang dan udah bisa melahirkan. Oh, alhamdulillah. Artinya tergantung kita menghandle kucing Iya. itu juga ya. Iya, Artinya kalau kita bisa ngerawatnya, kita bisa menjadi alfa bagi dia akan tunduk sama kita. Yang penting kasih sayang. Sebenarnya kalau aku sih bukan ke alfa ya. Yang penting kita kasih sayang. Kalau emang dia merasa kita sayang, dia akan nurut. Karena Oke.
bengal saya di rumah yang pejantan itu nggak berani keluar rumah, nggak berani lompat, nggak spraying, alhamdulillahnya, nggak lompat ke sana ke sini, bener-bener anteng, dan cuman dia satu-satunya kucing saya yang bisa tidur dan dielus-elus sama anak saya, ditarik ekornya sama anak saya umur 4 tahun tuh nggak ada masalah. Oh, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Artinya sama anak kecil juga aman. Friendly banget. Berarti bengal itu kita nggak usah takutan bahwa oh kalau miara bengal ini pasti karena kan ada kucing leopardnya akan agresif, enggak ya? Enggak usah takut. Jadi mindset orang nih yang ngeliat bengal kok serem ya gitu. Karena saya pernah ada satu dokter, dia udah beli, terus akhirnya dia takut, dia bilang anak saya takut, saya mau ganti eksotik aja yang lucu-lucu, tapi enggak gitu loh, sebenarnya nggak seperti itu. Ada berapa di rumah bengal? Bengal saya sendiri cuma ada saat ini sama kitten 8 cuman 8 sahabat cat lover, luar biasa, cuman 8. Jadi kalau sahabat cat lover pengen, tadi disebut tuh ada kitten, bisa hubungi Om Gerak. Om, kembali lagi nih Om. Siap. Aku ini kan orang baru lahir di bengal, artinya baru kena racun benar. Baru kena racun. Ya, Terhipnotis ya. Terhipnotis dengan kucing bengal nih. Tapi all red loh punya. Kita kan cuma satu. Artinya saya tuh pengen tahu nih, mungkin kan sahabat cat lover juga pengen tahu, cari kucing bengal itu kan ada dua dong, ada yang untuk show, artinya show kita memandangnya elok, cantik, ada juga kan untuk kita bawa untuk pertandingan show gitu kan ya. Nah itu bisa taunya dari mana Om? Jadi Profil. Nah, dari saya. Ini kalau sama-sama suhu begini nih. Kalau menurut saya pribadi ya, sekarang itu di 2020 itu bengal makin opininya makin berkembang, maksudnya ada 2 program. Oke. Kalau dari pribadi saya, ada yang main hanya fokus ke pattern dan warna kayak gini, misalnya ini bengal-bengal buat good looking lah. Oke. Kalau bengal-bengal standar biasanya untuk ajang show, cat show itu biasanya yang pakemnya itu yang profil, yang memenuhi standarnya dia lah gitu. Oke. Standarnya gimana tuh? Yang lebih mendekati white looking lah. Lebih seperti agresi ya, lebih ke agresi. Oh, dia lebih agresif malah yang dicari. Enggak, jadi gini. penampilannya. Oh, penampilannya seperti kucing wild ya. Iya, seperti moyangnya. Oke, Iya. kupingnya pendek, Kupingnya begitu pendek. matanya lebar, matanya bulat ya. Betul. Iya. Kalau bengal itu kan harus bulat kan? Iya, jadi ini sharing gitu. Jadi ada penilaian sebenarnya Iya. setiap itemnya itu dalam satu kucing ini ada penilaian. Jadi kalau untuk show sendiri, pattern ini kan nilainya juga Lebih di bawah. cuma 10 masalah malahnya. Pattern dan warna digabung. Jadi ada organisasi menjumlah menjadi Poinnya. 35 poin, ada juga yang 40 poin, ada juga yang 30 poin. Oke. Jadi secara keseluruhan yang dilihat, bukan hanya sekedar pattern. Oke. Jadi So, kalau kita ke show berarti kan kita ke standar, Standar. gitu. Ke standar. Kalau saya bisa garis bawahi bengal ini kalau secara profil kuncinya cuma satu, harus bulat, Harus rounded, bahasanya rounded. Oke. Apa Jadi yang bulat nih Pak? Apa aja? nah begini nih, ya satu. bengal serba bulat. Ini kita bicara nih. pertama di Indonesia. Donat kali. Jadi kita bagi nih, Beb. Oke. Kepala totalnya 30 poin. Oke. Profil ya. Iya. Kemudian mulai badan, leher sampai ke ekor, totalnya ada yang 40 poin. Oke. Kemudian sisanya adalah warna dan motif atau pattern. Oke. Gitu. Nah, masing-masing ada standarnya. Oke. Sekarang kita mau bicara dulu apa nih? Kepala. Kepala. Nah, di kepala semua harus serba bulat. Di kepala semuanya harus Serba bulat. Nah, rounded, bahasanya rounded. Artinya tidak meruncing, tidak bersudut. Oke. Ya, bulat. Mulai sekarang yang paling gampang kita lihat dari telinga. Oke. Telinga jarak semakin jauh semakin bagus karena akan menimbulkan efek Semakin jauh semakin Kecil. bagus. Oke. ya, menimbulkan efek kecil Patut telinga. untuk Telinganya. telinganya. Terus ujung dari telinga ini ya harus membulat atau oval. Oke, jadi ujungnya itu nggak boleh lancing. Nggak boleh lancing. Tapi dia harus bulat. Membulat, Oke. ya. Terus jarak, nah ini kalau cara kita menginterpretasikan standar bengal, masing-masing orang berbeda. Ini yang saya artikan menurut pengalaman saya show, bertanya ke juri, menilai kucing saya sendiri, dan bertanya ke breeder-breeder yang sudah senior di luar. Jadi ada yang
gampang. Caranya gini, telinga yang pendek ngukurnya adalah dari, kalau saya ini kita tarik garis di antara ujung telinga ke telinga, maaf ya, kita tarik garis nih tangan. Nah, garis tengah garis itu dengan jidatnya semakin rapat, semakin pendek. Oke, semakin rapat semakin pendek. Iya, itu tujuannya adalah kependekan, ukuran dari telinga ini sendiri dibandingin dengan besaran kepala. Oke. Gitu loh. Jadi jangan nanti dianggap bahwa kucing ini harus pendek gitu. Ya, dilihat dulu kalau kepalanya memang besar dan telinganya memang dia agak besar gitu ya. Tapi proporsional dengan ukuran kepala, bukan berarti dia telinganya tinggi ataupun besar. Itu dari telinga aja, Beb. Iya. Oh, itu baru dari telinga. Betul. Baru dari telinga, pala saya udah nyut-nyutan. Nah, ini dari telinga. Terus warna telinga. Ini yang paling simpel nih untuk menentukan apakah itu bengal asli atau tidak. Oh, bisa ketahuan dong? Bisa. Bengal warnanya adalah senada telinganya di sini. Kalau dia sampai ada 2 warna, itu di 90% menurut saya itu sudah disilangkan dengan ras lain. Mas, telinganya senada, kedua Warnanya senada. Jadi dari kalau- sini sampai ke ujung warna senada. Tapi kalau sudah ada yang menghitam di sini, bisa jadi dia disilangkan dengan ALC lagi. Tapi kalau senyanyi, senyanyi itu senada. Jadi Senada. artinya dia harus yang sini sama ini. Tidak 2 warna. Tidak 2 warna. Senada, ini kan senada nih. Oke. Dan ini menurut saya profilnya bagus telinganya. Dia dari belakang kita lihat. Makanya juri kan kalau menjuri melihat telinga kan mereka cenderung dari belakang. Oke. Karena sudut telinga pun ada standarnya. Oke. Jadi dia tidak menyamping, tidak terlalu ke depan, jadi dia agak ke depan. Agak nyerong. nyerong gitu. Oke, jadi Gitu. telinganya si bengal itu harus nyelong, dia nggak boleh ke depan, kayak nggak boleh nyamping. kan oriental kan di ke depan gitu kan. Iya. Kalau ini nggak boleh ke depan, nggak boleh ke Iya, nyamping, jadi tapi agak serong. nyerong. Dan bentuknya tuh gini, kayak corong. kayak gini. Oke, kayak corong. Ya, seperti Kayak, itu. kayak speaker lah ya. Ya. Kenapa dilihat dari belakang? Karena ini posisi dia tidak tahu kalau dia diamatin. Jadi dia serileks mungkin. Oke. Jadi kadang kucing profilnya bagus, tapi karena dia khawatir, kalau kita lihat dari depan dia kan agak khawatir nih, terganggu gitu ya. Dia mungkin akan sedikit Kupingnya turun. turun. Nah, makanya juri kadang melihatnya kadang begini dari belakang, gitu kan. Terus begini. Nah, kepala. Ini yang pengertian saya rounded. Kepala harus rounded. Dari vertikal maupun pandangan samping. Dari pandangan depan, kalau pandangan samping ini harus rounded, Beb. Tidak boleh lurus. Oke. Ini kan rounded nih dia. Iya. Oke. Ya, rounded. Dia agak Betul, tidak iya. boleh tepos ya. Orang Jawa bilang tepos gitu. Iya, nggak lurus. boleh nukik. Ya, tapi tulangnya loh, Beb. Ya, tulangnya. Tulangnya. Bukan bulunya. Bukan bulunya kan kadang takutnya gundul apa Iya. kan nggak rata tuh. Iya. Tapi kalau dilihat kadang kan juri ada yang lihat dari gini nih, ngerasain. Oh. Di bengal pun sebetulnya di persia pun sebenarnya juga sama, harus rounded rata. Yaitu Iya. kalau nggak gitu dianggap ada bang. Iya. Betul. Ada Nah, ini garis luar kepala bengal dari telinga ketemu telinga gini, itu juga harus rounded. Oke, jadi Harus bulat. Benar bulat ya. Tidak kotak. Enggak, ini kotak dong. Nah, itu bulat lah, membulat Bulat, lah, Bu, oke. membulat. Jadi Seperti pandangan ini. dari samping bulat, dari depan garis-garis ini juga bulat. Oke. Itu. Terus ini Beb, dari hidung. Hidung ini dia harus lurus. Ujung hidung dengan rahang. Cara ngetesnya begini. Jadi ini kan sudut segi suku nih, Beb. Iya. Anggap aja gitu. Kalau misalnya ini dipaskan begini Ya. dan tidak ada lubang di sini, itu bagus. Oke. Penuh. Semakin bagus, penuh. Artinya lurus. Karena ada rahang yang menonjol ke depan. Kalau rahang menonjol pasti akan menimbulkan gini nih efeknya. Ada lubang di sini nih. Oh, oke. Muzzle-nya jadi harus seperti ini. Kalau muzzle dia kelihatannya dari tampilan depan, Agak tembem. hidungnya, lingkar luar hidungnya harus membulat, Oh. menebal seperti pantatnya apel, buah apel. pantatnya apel. Jadi bendol-bendol. Orang Jawa bilang bendol-bendol. Iya, kayak di sini kok gitu. Itu. Terus dari ini Ini streamline-nya. kayaknya dokter kecantikan bisa laku di sini. Ya, ini kita bicara dari kepala aja ya. Oke. Ini belum mata loh, Beb. Belum mata. Belum mata. Gitu. Ini sharing ya, sharing. Bukan berarti yang saya ucapin ini 100% benar. Ini pengalaman saya bertanya ke yang senior, ke juri-juri juga. Hidung
Bengal itu harus streamline, tidak boleh patah, tidak boleh seperti Maine Coon. Nggak boleh nendang. Nggak boleh begini. Kayak Abyssinian kan harus patah. Nah, kalau ingat sahabat Cat Lover di video saya yang sebelumnya, itu saya katakan bahwa hidung Bengal tidak boleh patah seperti Abyssinian. Cara ngukurnya begini, pasang penggaris di sini. Oke. Nah, dilihat nih, diintip nih, kalau masih ada rongga, gitu ya. Ada yang kalau masih ada rongga, diizinkan maksimal 2 mm. Itu yang hasil saya bertanya ke yang pernah menjuarai World Cat. 2 cm kali. 2 mm. Oke, 2 mm. 2 mm. Jadi kalau hidung boleh ada cekukan, tapi tidak patah. Itu maksimal kalau kita garis ininya itu maksimal 2 mm. Oke, tapi tetap semakin tidak patah semakin bagus. Semakin bagus, terutama kalau di organisasi, contohnya kalau di Tika ya, dia lebih mengedepankan wide look dan dia sangat mengedepankan tampilan garang. Ya, tampilan garang. Tentunya semakin lurus akan semakin terlihat garang. Seperti harimau lah. Hidungnya tidak ada patahan sama sekali, lurus. Itu ya. Terus mata. Nah, mata ini dia secara keseluruhan tampilan dia membulat, tapi ada menyudut di sebelah atas. Oke, bagian luar. Akhirnya dia membentuk seperti buah almond. Oh, dia juga almond sama. Harus almond. Sama dengan Abyssinian. Tapi kan dia almondnya dia ini nggak seperti Abyssinian. Abyssinian itu benar-benar almond kan? Betul. Kalau ini dia posisinya harus tegak lurus dengan pandangan mata kita, tapi menyudut sedikit di ujung mata dekat hidung dan ujung mata yang dekat telinga. Dia ke samping atau ke atas, Om? Nyerong ke atas gini, Be. Sama dengan Oriental. Oriental kan harus ke ujung kuping kan, ke kalau atas. Oriental kan lurus gini. Iya, ke kuping. Iya. Kalau ini yang matanya ini ke atas. Oh, ke atas. Yang di dekat hidung. Kan begini kan. Oke. Jadi almond. Tapi dia mayoritas adalah harus bulat. Harus bulat di ujung bagian pinggir sini dia harus ada seperti ada sudut. Oke. Seperti ini open banget ya matanya ya. Iya. Gitu kan, ini menyudut nih di sini atasnya. Itu ya. Ada satu lagi yang bisa menimbulkan fault kalau di penilaian juri, yaitu rata-rata di ujung rahang sampai ke leher dia mayoritas Bengal itu warnanya dia brown yang memudar mendekati putih. Nah, itu biasanya menimbulkan fault ya, kadang mengurangi poin. Nah, ada juri-juri yang sampai harus diskusi untuk benar-benar memastikan ini tuh brown atau putih gitu. Nah, kalau putih sama, itu indikasi bahwa dia sudah pernah disilangkan dengan ras lain. Oh, jadi nggak boleh kayak dia sininya putih, otomatis kemungkinan besar dia ada persilangan sama kucing lain. Iya. Itu salah satu kunci indikasi selain warna telinganya ini. Nah, dari warna garis pinggiran mata pun kita juga bisa mengidentifikasi apakah itu karier warna snow, apakah itu pure brown. Gitu. Kalau charcoal pasti akan kelihatan ada topengnya ya. Kalau seperti yang waktu itu saya komen, ya kan, itu ada karier snow-nya ya. Karena saya melihat dari garis warna matanya, dia garis warna matanya akan ada sedikit seperti garis snow, warna snow. Dari garis warna mata. Iya, mulai dari sini perubahannya terjadi di sini nih, di hidung sini sampai sini. Ya memang kalau validnya di lab kan, ambil swab tes genetik ya ke Davis ya, di Amerika sana. Tapi kalau juga yang ya, tes, tapi saya sharing di situ supaya teman-teman hasil dari pengalaman saya menganalisa kucing saya sendiri, gitu. Dari anakan senu-senu yang karier itu seperti itu. Terus ini juga garis-garis di sini, ya itu maksimal, kalau saya maksimalnya belum pernah dapat literaturnya, tapi tidak boleh terlalu banyak. Nah, tidak terlalu banyak ini tidak dijelaskan karena takutnya itu bisa juga, kan kita ada ras tiger ya. Tiger itu ininya agak banyak di sini gitu. Tiger belum ada di Indonesia kan? Ada sih, sudah pernah impor, sudah. Tiger. Tiger udah ada ya di Indonesia ya. Ini Om Ardi nih kayaknya yang tahu di Tiger. Nah, udah ada beberapa, cuman emang perkembangannya nggak sebesar Bengal ya. Artinya belum, tapi banyak. Beberapa sih nggak banyak. Nggak banyak ya. Di breeding juga. Di breeding. Cuman
hasilnya update-nya kurang tahu karena emang tertutup sama si bengalnya sendiri sih. Oh begitu. Oke, enggak maksud Si siapa? Mas Ari ya, Mas Ari. Oh, Eris Rizwandi. Iya. Punya Toiger ya? Oke, Toiger nanti fotonya ada di sini. Yeah. Toiger saya belum pernah melihat kucing tersebut dengan mata saya, jadi saya nggak bisa komen tentang kucing Toiger seperti apa dan bagaimana karakternya. Tapi nanti kita akan cari tahu. Mudah-mudahan kita bisa berkunjung ya Mas Ardi, bisa bawa kita kepada salah satu orang yang punya Toiger. Mungkin di kucing ras kita kan kemarin kita nggak bahas tuh masalah Toiger. Om kembali lagi nih ke bengal. Yeah. Kalau Om tuh lebih suka yang total atau yang awe juga tuh sebetulnya poinnya sama Boshell saya punya itu sama-sama DW Kitten. Cuman memang saya ada kesalahan dan beliau juga ada kesalahan.